Shalom, selamat hari Minggu buat kita semuanya di Minggu 28 September 2025. Selamat melayani, selamat beribadah buat kita hari ini. Saya ingin menyampaikan renungan daripada khotbah hari ini yang terambil dari Lukas pasal 6 ayatnya 37 sampai 42 dengan tema jangan menghakimi. Menjadi peringatan bagi kita dari Tuhan Yesus Kristus supaya kita jangan menghakimi. Tentunya ini tidak bertentangan dengan Yohanes 7 ayat 24 ya. Di sana Yesus juga memberikan izin kepada kita kalau ingin menghakimi harus menghakimi dengan adil. Tapi dalam konteks ini maksud jangan menghakimi di sini adalah dalam pengertian bahwa kita menjadi orang percaya jangan sembarangan ya menghakimi. Karena memang kalau kita baca ayat 37 sampai dengan 42 ini, di sini banyak sekali kecenderungan menghakimi dengan cara-cara yang tidak benar atau menghakimi dengan kecenderungan yang tidak benar, ya. Kecenderungan yang tidak benar itu sering sekali penghakiman yang dilakukan itu lebih kepada untuk balas dendam, lebih kepada untuk mengutuk, lebih kepada untuk menutupi kesalahan atau kekurangan dirinya sendiri. Karena itu kita melihat kalau saya melihat ada 3 kebenaran dari bagian firman Tuhan ini tentang jangan menghakimi. Yang pertama, ada konsekuensi dari menghakimi itu sendiri. Kalau kita melihat dari ayat 37 ayat 39 dikatakan janganlah kamu menghakimi maka kamu pun tidak akan dihakimi. Demikian juga dan janganlah kamu menghukum maka kamu pun tidak akan dihukum dan seterusnya. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Artinya apa? Kita juga harus melihat sebelum menilai orang lain, sebelum menghakimi orang lain atau mengadili orang lain, bahwa kita juga harus siap untuk diadili. Kita juga harus siap untuk dinilai. Jangan hanya pintar menilai orang lain. Jangan hanya pintar untuk melihat kesalahan orang lain. Tapi juga kita harus siap untuk dinilai sebagaimana kita menilai orang lain. Jadi bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita bagaimana penilaian kita kepada orang lain, kita juga harus dinilai, siap dinilai seperti itu. Yang kedua, yang terjadi kita melihat dari ayatnya yang ke-39 sampai dengan 42 yang berhubungan dengan menghakimi, yang kedua itu sering sekali terjadi kemunafikan, ya. Tidak sadar diri daripada orang-orang yang suka menghakimi dengan cara yang tidak benar, ya. Kalau kita melihat di ayat 42 itu sangat jelas sekali dikatakan, hai orang munafik. Artinya apa? Sering sekali penghakiman yang dia lakukan itu menganggap bahwa kebersalahan orang lain itu dipakai untuk menutupi kekurangannya. Sehingga bahkan sering sekali kesalahan orang lain itu menjadi kesempatan untuk membalas dendam, menghujat, menjatuhkan, menyingkirkan orang lain. Tanpa sadar kalau kita melihat bagaimana dikatakan dalam 41. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam matamu, sedangkan balok di dalam mata sendiri tidak engkau ketahui? Artinya apa? Penghakiman ini masukkan di sini, menghakimi orang lain itu dengan cara yang tidak benar sering sekali dilakukan hanya melihat kesalahan orang lain tanpa melihat secara utuh kebenarannya. Hanya melihat secara kasat mata tapi tanpa memahami, tanpa mempelajari, tanpa melihat keutuhan dari apa yang terjadi. Sering sekali hanya melihat secara kasat mata saja tanpa mencoba mempelajari, memahami dan lain sebagainya. Sehingga Yesus sangat mengecam ini seperti orang munafik, ya, karena dikatakan dalam ayat 39 dan 40 sama saja seperti orang buta menuntut orang buta, ya. Dia bersalah tapi mencoba menghakimi atau mengajari orang lain sama-sama celaka. Demikian juga N40 dipertegas bagaimana seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Artinya apa? Bukan berarti seorang murid tidak bisa mengingatkan, bisa saja. Tetapi maksudnya adalah sadar diri, ya. Kalau kita memang ingin mengingatkan orang lain atau menghakimi orang lain, pelajari konteksnya, pelajari, lihat siapa diri kita, sehingga tidak terjadi
kemunafikan di dalam menilai atau menghakimi orang lain. Yang ketiga, Yesus mengingatkan jangan menghakimi, tapi di penutupan ayat kedua itu dikatakan, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu barok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Artinya apa? Yesus mengingatkan dengan diawali dengan jangan menghakimi, kemudian dikatakan keluarkanlah. Artinya apa? Kebenaran yang ketiga mengingatkan kita bahwa sebelum menilai atau menghakimi orang lain, sadarlah, bertobatlah terlebih dahulu, introspeksi terlebih dahulu, sehingga kita dapat memberi pandangan tentang orang lain secara benar, ya, secara utuh sesuai dengan kebenarannya, bukan sekedar secara kasat mata. Kadang-kadang sering sekali kalau dikatakan dari sini, keluarkanlah dahulu barok dari matamu. Artinya apa? Jikalau ada sesuatu yang menutupi mata kita, apa itu kebencian, dosa dan dosa-dosa bentuk lainnya, dendam dan lain sebagainya, keluarkan dulu itu, bersihkan dulu itu, sehingga kita menilai orang lain, memandang orang lain benar-benar bersih, tidak ada dendam, tidak ada sakit hati, kecewa dan lain sebagainya, sehingga kita dapat betul-betul mengeluarkan balok di mata orang. Dan mengeluarkan balok di mata orang ini menarik sekali, karena memang maksudnya di sini adalah daripada kita sibuk menghakimi, lebih baik kita kerjakan yang namanya kesadaran kasih. Dan ini sebenarnya disinggung dalam ayat 27 sampai dengan 36. Ya, daripada kita sibuk menghakimi, lebih bagus kita menyatakan kasih kepada orang lain. Kalau memang ada orang lain berbuat dosa, berbuat salah, melakukan kesalahan, lebih baik menegur dia empat mata. Kalau dia tidak mau, diajak lagi yang lainnya saksi. Kalau tidak mau di hadapan jemaat dan lain sebagainya. Seperti yang dikatakan dalam Matius 18 ayat 15 sampai dengan 17. Bagaimana ketika ada orang kedapatan bersalah, tegur dengan penuh kasih, ingatkan dengan penuh kasih. Sehingga dia tidak benar-benar menjadi orang yang tersudutkan, tetapi dia menjadi orang yang ditolong ketika dia bersalah. Bahkan dia dapat mengerti kesalahannya, dapat mengerti bagaimana dia tidak benar, dan dia ditolong untuk bangkit, bertobat, berubah dari kesalahannya tersebut. Sehingga penutupan dari bagian firman Tuhan ini dikatakan oleh Yesus, keluarkan dahulu balok di matamu. Artinya apa? Bersihkan dulu hati kita, bersihkan dulu pikiran kita, bersihkan dulu pandangan, sudut pandang kita dari segala hal yang tidak benar, dari segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apakah itu dendam, sakit hati, kecewa, dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita memandang orang lain, semuanya penuh dengan kemurnian. Karena itu, mari kita sama-sama terus belajar supaya jangan sembarangan menghakimi. Dan kalau bisa, jangan juga menghakimi orang. Kalaupun sesuatu ingin dihakimi, hakimilah dengan adil. Sehingga kebenaran diungkapkan dan kebenaran dinyatakan, dan orang lain pun akan mengerti kebenaran yang sesungguhnya dari kehidupan ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, selamat melayani, dan tetap semangat memuliakan nama Tuhan. Amin.